Perkenalkan, nama saya Megawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih. Terlebih dahulu kita berdoa ya, Ibu minta Betty tolong pimpin kita di dalam doa sebelum belajar. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu absen dulu ya. Alvika ada? Terus hadir semua ya hari ini ya? Iya. Oke, baik, kalau hadir semua berarti kita lanjut ke yang berikutnya. Tapi sebelum kita belajar, kita akan menyanyi lagu nasional ya, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Saya minta satu siswa untuk maju ke depan untuk memimpin temannya. Suci, tolong Suci, kita nyanyi dulu ke depan. Kita nyanyi, dipersilakan peserta untuk berdiri sejenak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu Ibu mau nanya nih, buku tulisnya, LKS-nya, buku pakainya udah disiapkan ya? Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, nih, ini materi yang akan kita bahas yaitu KD 3.2, yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan tayangkan videonya ya. Kamu simak baik-baik. Simak baik-baik videonya. Terus apa-apa saja yang kamu kurang pahami di video nanti kamu boleh tanyakan dan kamu boleh catat apa-apa saja pelanggaran yang ada di video yang akan ditayangkan. Oke, sekarang simak ya. Tayangkan videonya dulu. Ya, nih. Ini salah satu contoh norma apa ini? Di video ini. Ya, perhatikan lagi. Jika dia melakukan pelanggaran terhadap norma agama, tadi apa? Ya, dapat hukuman dari Tuhan. Ini. Ini salah satu contoh norma agama yang benar kan? Nah, sekarang ini perhatikan video yang kedua. Ini pelanggaran terhadap norma apa ini? Ya, dia nyontek tuh, makanya jangan nyontek kalian. Ini salah, ini pelanggaran ini. Akibatnya akan apa yang terjadi jika kamu melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan? Misalnya, seharusnya kalau mau berangkat harus
salaman dulu. Yang benarnya seperti ini. Oke, ini video yang baru ditayangkan. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, kira-kira menurut kalian norma itu apa? Norma, ya, silakan Nurul. Norma merupakan prinsip atau pedoman untuk sikap dan perilaku dalam hidup bermasyarakat. Ya, itu arti norma, perilaku atau perilaku, petunjuk atau pedoman dalam hidup bermasyarakat. Itu arti norma. Makanya setiap lingkungan sekolah maupun kamu di rumah pasti kita ketemu yang namanya norma, karena norma itu kan mengatur pergaulan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini materi yang akan kita pelajari. Nih, yang berikutnya adalah kita membahas tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 3. Coba Seli dibaca tujuan pembelajaran yang pertama itu apa? Peserta dapat memahami hakikat norma dan dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan mengamati gambar atau video dengan benar. Ya, tadi kan udah ditayangkan kan videonya ya. Kemudian yang kedua Seli, tolong. Peserta didik dapat memahami arti penting norma dalam mewujudkan keadilan melalui kelompoknya dengan baik. Ya, nanti itu tugas kelompok kalian kerjakan. Terakhir yang 3. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, itu yang ketiga, tujuan pembelajaran kita, kalian itu harus bisa menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, ada yang tahu nggak? Oh, ini norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu dibagi menjadi berapa anak-anak? Norma. 4. Iya, norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat itu ada 4. Nah, ini materi yang kita pelajari. Norma pertama itu apa? Ya, norma agama. Yang kedua, Kesusilaan. ya, kesusilaan. Ketiga, kesopanan, dan yang terakhir, Hukum. ya, oke. Ini sekarang kita bahas satu persatu materi pada hari ini. Yang pertama, kita membahas tentang norma kesopanan. Ini gambar pelanggaran atau contoh dari norma agama, norma kesopanan kalau yang ini. Contoh. Iya, ini merupakan contoh dari norma kesopanan. Kalau mau berangkat sekolah, salaman sama orang tua. Atau kalau ketemu sama orang yang lebih tua dari kita harus tunduk seperti itu. Kemudian kamu juga tidak boleh meludah di sembarang tempat, tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Oke, ini salah satu dari norma kesopanan. Apa saja contoh-contoh dari norma kesopanan selain yang Ibu sebutkan tadi? Selain membuang sampah, apalagi contoh dari norma kesopanan? Jangan makan sambil berbicara. Iya, kalau makan nggak boleh sambil ngomong atau makan sampai mengeluarkan suara, itu tidak boleh. Itu juga salah satu contoh pelanggaran terhadap norma kesopanan. Ini yang berikutnya, materi yang kedua, yaitu kita membahas tentang norma Kesusilaan. ya. Arti dari norma kesusilaan itu seperti apa? Coba Cynthia, norma kesusilaan itu artinya apa? Norma kesusilaan adalah pengaturan hidup yang Nah, dengan bisikan, bisikan kalbu, kalbu dan suara hati dan manusia tentang tentang baik buruknya suatu perbuatan. Ya, ini pengertian dari norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkaitan dengan bisikan suara hati kita tentang baik buruknya suatu perbuatan. Ah, ini contoh kah pelanggaran nih, gambar yang ini. Ya, tadi kan udah ada ditayangkan di videonya ya. Kalau nyontek itu artinya pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Oke, apa-apa saja tuh contoh-contoh dari norma kesusilaan?
Coba ayo siapa yang bisa? Contoh dari norma kesusilaan Awika coba. Larangan mencuri milik orang lain. Ya tidak boleh mencuri milik orang lain. Misalkan kamu curi pulpen kawanmu itu juga merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Ada lagi yang kedua. Siapa ayo? Yang kedua. Tiara. Hendaknya tidak mengurangi timbangan dalam jual beli. Iya kalau kamu orang tuamu apa punya toko gitu ya, ada seseorang itu membeli misalkan minyak goreng, dia beli sekilo, terus kamu kurangin tuh timbangannya, itu juga salah satu contoh pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Oke, lanjut yang berikutnya. Yang ketiga adalah norma. Ya, norma agama itu artinya apa? Coba mengenal norma agama. Norma agama. Norma agama adalah norma agama adalah coba Fitri. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan yang sebenarnya dari wahyu Tuhan. Yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Coba kamu Nurjihan. Norma agama itu apa? Bisa kamu lihat di LKS kamu dan juga di buku paketmu. Norma agama adalah Norma agama merupakan petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan bagi penganutnya agar mereka mengerti segala kaitannya dan menjauhi segala larangannya. Itu norma agama sama aja. Petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang ada berupa perintah dan larangan. Kalau perintah artinya kita disuruh beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Itu salah satu dari contoh norma agama. Yang kedua, apalagi contoh norma agama yang kedua? Ayo yang bisa. Yang kedua, iya. Manusia diperintahkan patuh, menghormati dan berbakti kepada orang tua. Iya, kita itu disuruhnya patuh dan berbakti sama kedua orang tua kita. Apalagi? Kedua, ya yang terakhir. Apalagi? Banyak sekali contoh-contoh dari norma agama. Yuk, satu lagi. Ya, Manusia dilarang melakukan perbuatan ajaib kepada manusia lain. perbuatan jahat ya. Tidak boleh jahat tuh sama orang lain. Itu salah satu contoh dari norma agama. Kalau larangannya itu banyak sekali. Salah satunya tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh mengkonsumsi narkoba, apalagi tidak boleh mencuri. Itu salah satu norma agama. Baik, yang terakhir. Tadi yang terakhir adalah Norma hukum. ya, norma hukum. Norma hukum itu apa? Apa yang dimaksud dengan norma hukum? Coba Gideon, norma hukum itu apa? Perlakuan norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang boleh badan-badan resmi adalah serta bersifat memaksa perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Iya, ini norma hukum ini dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kalau di sekolah kita yang membuat peraturan itu sekolah, guru, dan orang tua yang terlibat dalam pembuatan norma hukum. Ya, itu. Kalau gambar di sini ini pelanggaran atau contoh nih? Iya, kamu sebagai seorang pelajar tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Banyak sekali pelanggaran terhadap norma hukum. Selain ini, yang kedua apalagi tuh? Norma hukum. Contoh dari norma hukum apalagi selain yang ada di gambar ini? Ya, apa salah satu contoh dari norma hukum? Kita disuruhnya kalau pada saat mengendarai motor harus
Ya, menggunakan helm. Apalagi taati rambu-rambu lalu lintas. Misalkan kamu kesambas ya, pas ada persimpangan itu ada lampu merah, kamu langsung atau kamu berhenti? Iya, itu salah satu contoh kalau kamu itu taat sama norma hukum. Kalau pelanggarannya itu banyak sekali. Salah satu contoh pelanggaran terhadap norma hukum itu apa? Satu saja itu minta contoh. Ya, coba Tiara, contoh pelanggaran terhadap norma hukum itu apa? Satu saja itu minta contoh. Tidak memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Nah itu banyak contoh-contoh terhadap pelanggaran norma hukum. Oke, sampai di sini materinya ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, kalau tidak ada, sekarang kamu ibu bagi dalam beberapa kelompok ya untuk menyelesaikan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu kan ada 4 ya. Sekarang ibu akan bacakan kelompok-kelompoknya atau nama kelompoknya. Nanti setelah ibu bacakan, kamu langsung membuat kelompoknya ya. Oke, sekarang kelompok 1, Awika, Alfian, Betty, Bakti, Cynthia, dan Suci. Segera bergabung ke kelompoknya sekarang juga. Kelompok 1 anggotanya Awika, Alfian, Betty, Bakti, Cynthia, dan Suci. Segera bergabung ke kelompoknya. Yuk, buat di mana? Pasnya gitu. Kelompoknya mau di mana? Di sini aja di tengah-tengah sini. Ya, ini bacakan nama-nama kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 1 nanti kamu membahas tentang materi norma agama ya. Oke, norma agama. Kemudian kelompok kedua dia membahas tentang norma hukum. Ketiga norma kesopanan dan yang keempat norma kesusilaan. Sekarang kamu diskusikan dengan kelompokmu apa kira-kira rencana proyek yang akan kalian selesaikan atau yang akan kalian hasilkan untuk materi ini. Kalian diskusikan dengan kelompokmu, oke? Nanti bagi-bagi tugas. Misalkan kalian mau buat apa, nanti dipersilakan bagi-bagi tugasnya gitu ya. Masing-masing peserta didik atau kelompoknya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nanti ibu akan sesekali mengecek apakah kelompoknya ini sama-sama mengerjakan tugasnya atau tidak. Karena dalam mengerjakan tugas kelompok ini, ibu akan memberi penilaian kepada setiap kelompok yang misalkan dia aktif mengerjakan tugasnya. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Ya, 20 menit ya, mulai dari sekarang. Nanti kalau udah selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan nanti untuk kelompok yang lain. Oke, 20 menit ya. Ini udah sampai di mana tugasnya? Kalau ada yang merasa kesulitan dalam pengerjaan tugasnya, kamu boleh tanyakan sama ibu ya. Kalau ada kesulitan, atau bisa kamu cari di internet. Kalau merasa kesulitan
kelompok itu dipersilakan mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Sekarang untuk yang pertama, itu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Semua kelompok ikut ya, ikut serta aktif ya. Nah, yang rapi ya. Nanti satu orang yang ini. Jadi apa? Disusun rapi-rapi dulu. Ya, agak maju. Oke, disapa dulu teman-temannya. Jadi teman-teman kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Satu, pengertian norma agama. Norma agama merupakan petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan bagi penganutnya agar mereka mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada hakikatnya, norma agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh norma agama antara lain sebagai berikut. 1. Manusia diperintahkan untuk beribadah. 2. Manusia diperintahkan patuh, menghormati, dan berbakti kepada orang tua. 3. Manusia dilarang melakukan perbuatan aniaya kepada manusia lain. 4. Manusia diperintahkan untuk jujur. 5. Manusia dilarang meminum minuman yang memabukkan dan dilarang berzina. 6. Manusia dilarang mencuri. 7. Manusia diperintahkan untuk menolong sesama. Contoh pelanggaran norma agama antara lain sebagai berikut. 1. Tidak menjalankan ibadah yang seperti yang telah diperintahkan oleh agamanya. 2. Berjudi, mencuri, atau menipu. 3. Melakukan perbuatan zina. 4. Tidak menghormati orang tua atau durhaka terhadap orang tua. 5. Minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. 6. Memfitnah dan berbuat aniaya terhadap orang lain. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Berikut contoh-contoh gambar dari Minta bantu sama kamu. Pegang itu, minta bantu sama kawanmu. Biar kelihatan. Nah, ini. Tuh, apa itu? Gambar apa itu? pelanggaran. Ya, itu. Yang pertama itu gambar apa tuh? Mereka lagi ngapain ini? Ya, itu berjudi, itu perhatikan. Terus yang keduanya juga, ya main kartu itu kan merupakan contoh dari pelanggaran. Ya, lanjut gambar yang berikutnya. Bermain HP waktu beribadah. Ya, itu tidak Boleh. iya. Ada yang mau ditanyakan kah dari kelompok yang lain? Tidak. Oke, kalau tidak ada, dipersilakan untuk ditutup. Sekian. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih ya kelompok 1. Kemudian yang berikutnya kelompok 2. Ini kelompok 2 lebih bagus lagi dari kelompok 1 nanti. Semuanya sih udah bagus, tapi mungkin ada yang lebih bagus. Nanti kan kita bisa lihat setelah mereka pas tampil nanti. Oke, silakan untuk kelompok 2. Disapa dulu ya kawan-kawannya ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Salah satu temannya yang baca gitu. Tuh, kelompok 2 itu mereka membahas tentang norma apa itu? Pengertian norma hukum. Oh ya, silakan. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengangkat, dan pelaksanaannya dapat dipatukan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Lanjut. Contoh. Berikut adalah beberapa contoh
sengaja menghilangkan menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. 2. Orang yang terjadi dalam suatu pengikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli. 3. Dilarang mengganggu ketertiban umum. Belakangnya. Contoh pelanggaran terhadap norma hukum antara orang sebagai berikut. A. Tidak memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor dan tidak memahami rambu-rambu lalu lintas. 2. Melakukan tindakan korupsi dan suap. C. Mengganggu ketertiban umum. D. Merampok dan melakukan penipuan dan melakukan perebutan. E. Mengerumsi dan menggunakan narkoba. F. Mencuri, merampok, atau menipu. Berikut contoh-contoh gambar terhadap norma Pelanggaran. Berikut itu contoh pelanggaran terhadap norma agama. Dijelaskan, nah itu yang satu norma hukum yang satu. Gambar yang pertama itu mereka lagi ngapain itu? Nah tuh yang apa tuh yang ada anak sekolah itu melanggar lalu lintas. dia melanggar lalu lintas karena seharusnya tidak boleh berboncengan tiga orang. Oke. Tuh gambar yang kedua. Ketiga. Apa tuh? Merampok. Ya merampok. Ya lanjut. Ada lagi. Dah. Ada yang mau ditanyakan? Dah. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok kembali ke tempat duduknya ya. Selanjutnya dari apa yang sudah kalian sampaikan, hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4, Bu rasa sudah cukup bagus. Cuman satu yang agak kurang bagus. Kalian masih belum percaya diri saja sih tampil ke depan, mungkin belum terbiasa ya, karena pada dasarnya kan kalau kita belajar kita hanya ceramah saja gitu ya, tidak pernah kita pakai diskusi kelompok terus kita presentasikan hasil diskusinya. Jadi sepertinya kalian masih agak ragu-ragu atau belum percaya diri. Oke, dari apa yang sudah kalian paparkan, jadi kita bisa ambil sebuah kesimpulan kenapa norma itu dibuat, atau untuk apa norma itu dibuat. Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan ibu? Kira-kira norma dibuat itu untuk apa? Karena pengertian norma tadi kan petunjuk atau pedoman bersikap, berperilaku yang dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi tadi kan ditanya, kira-kira apa tujuan norma itu dibuat? Nah gitu, kira-kira menurut kalian norma itu dibuat itu untuk apa? Ayo, siapa yang bisa? Kelompok 4 mungkin. Norma itu dibuat itu tujuannya untuk apa? Atau supaya apa norma itu dibuat? Ya, untuk apa tuh norma itu dibuat? Ayo, silakan. Norma itu dibuat itu untuk apa? Jadi dari materi yang sudah kalian sampaikan tadi itu kita bisa menarik kesimpulannya. Kenapa keempat norma tadi itu diberlakukan atau dilakukan dalam kehidupan kita di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Jadi pertanyaan ibu, kenapa norma itu dibuat atau untuk apa sih norma itu dibuat? Nanti Ya, coba Wika, norma itu dibuat itu untuk apa? Agar tercipta kehidupan yang harmonis,
itu. Oke. Ini sebagian materi yang udah kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk berikutnya, gitu ya. Kalian sebelum Ibu mengakhiri materinya, kalian boleh pelajari materi mengenai perilaku yang sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Kamu bisa lihat di LKS nih ya sama buku paketmu. Tugasnya kalian kerjakan penilaian harian 2 ya. Besok kumpulkan. Oke, besok kalian kumpulkan.